Selamat pagi pemirsa, masyarakat Jambi dimanapun berada. Alhamdulillah saya bisa singgah dan mampir di tempat sebuah kedai ini ya, yang ada di Pasar Rakyat Angso Duo pastinya. Saya bersama Bang Rasid, dia nggak nyangka ini adalah mungkin senior kita juga ya. Mungkin dulu pernah menjadi aktivis di Jambi, hari ini lihat begitu semangat, begitu gigih bagaimana ya dalam artian mengatur pola hidup yang baik seperti apa. Mungkin seperti itu barangkali Bang Rasid. Selamat pagi Bang Rasid. Alhamdulillah, selamat pagi Bung Idris. Ini luar biasa ini. Saya sempat diundang tadi ke sini tentunya ingin ngopi bareng. Ya. Kebetulan Bang Rasid membuka usaha di kafe di kedai ini ya, di Pasar Rakyat. Yang namanya Sabda Berhalo. Kedai Sabda Berhalo yang rasanya katanya apa tadi rasanya Bang Rasid? Sensasi kafe, sensasi pasar. Kafe, sensasi pasar, rasa Plaza Indonesia. Wow. Kafe sensasi pasar, rasa Plaza Indonesia. Luar biasa. Ngomong-ngomong ini Bang Rasid, kita nih kan kebetulan pingin ngobrol juga dengan teman-teman yang lain yang Bang Rasid ya. Ya, kita bicara sejak Jambi sedikit tentang adanya kegaduhan yang dimana kita juga harus ikut mengawal bagaimana pemerintahan ini baik ke depannya seperti itu Bang Rasid ya. Iya, benar itu Bung Idris. Benar ya. Dan ini harus kita tanggapi Bang Rasid. Iya, artinya memang kalaupun ada kisruh-kisruh ataupun sesuatu hal yang sekarang ini yang sedang menjelma di kehidupan di negeri Jambi kita ini, paling tidak yang pengambil kebijakan ataupun stakeholder yang masing-masing itu bisa menjalankan visi sesuai dengan visi misi yang dicanangkan oleh kepala daerah. Iya. Artinya jadi ada semacam komunikasi dua arah, kemudian saling mengerti apa kemauan pemimpin. Betul. Dan bisa diaplikasikan. Sekali. Jadi kan tidak ada kegaduhan-kegaduhan. Tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi. Dan kepada juga pemegang kebijakan harus bisa bersinergi. Betul. Dengan kita ini kan punya lembaga eksekutif, legislatif, dengan yudikatif harus punya sinergi. Jadi bisa berjalan dengan baik. Dengan sesuai harapan ya, iya, tentunya negeri ini menjadi baik. Iyalah, kita mencintai negeri kita kan. Iya, kita kepengen negeri kita bisa lebih baik daripada yang lain-lain kan. Baik, Bung Idris. Baik Bang Rasid. Itu dia teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau mau ke Pasar Angso Duo jangan lupa mampir di kedai Sabda Berhalo. Di sini ditunggu Bang Rasid ya. Iya. Kalau begitu kita sapa teman-teman kita yang sudah siap kita ajak diskusi ini. Baik, Bang Rasid ya. Monggo kita silakan. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, masyarakat Jambi dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Pastinya untuk kita semua. Dan hari ini saya berada di kafe di mana teman saya juga dan senior saya juga tadi sudah saya buka di depan ya, di ruang lobi tadi itu. Iya Bang Rasid ya. Ruang lobi kafenya ya. Yaitu di Kafe Sabda Berhala yang ada di Pasar Rakyat Angso Duo. Dan hari ini kami ingin diskusi bareng bersama teman-teman lainnya dan ataupun senior-senior lainnya yang hadir, sengaja menghadiri beliau-beliau ini. Ada Bang Desnat tentunya. Ini dia. Bang Desnat, selamat pagi Bang. Pagi, menjelang siang. Menjelang siang. 11 ya. Tinggal makannya aja lagi ya. Habis ini kita makan siang ya. Siang. Dan di sini juga ada Bang Asari Sapii tentunya, yang tidak lain sengaja mengundang saya menghadiri Angso Duo hari ini ya. Karena beliau ini salah satu pengurus di Angso Duo. Kita izin dulu karena kita podcastnya di Angso Duo ini di Pasar Rakyat. Tapi tidak terlepas juga beliau adalah juga senior di dalam dunia pergerakan tentunya. Bagaimana pernah memperbaiki negeri ini juga mungkin melalui opini-opini yang untuk menjadikan edukasi seperti itu ya buat masyarakat dan
pemerintahan. Nah, di sini juga ini Bang Rasid, ownernya KP Sabda Berhala nih. Selamat pagi juga, Bang. Pagi. Jadi begini, Bang, abang-abang semua yang ada di sini, diskusi ringan aja kita, Bang. Tadi saya beberapa hari ini nggak tampil di YouTube, Bang, karena mungkin ada kegiatan seperti itulah ya. Udah 10 hari saya nggak tampil, hari ini saya tampil kembali. Namun setelah kita melihat dan mendengar 10 hari sebelum ini banyak sekali kegaduhan yang terjadi di negeri kita, khususnya di Provinsi Jambi, terkait ini mungkin katakan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya oleh pemerintah yang maaf tanda kutip kurang profesional atau nggak tahu, nanti kita coba diskusi sedikit atau mungkin Bang Nas atau Bang Azari atau Bang Rasid. Seperti halnya baik itu di DPR, baik itu di pemerintahan dan di pemberitaan dan di media sosial yang hari ini begitu viral persoalan anggaran 1,2 triliun yang siap dikucurkan untuk membangun Provinsi Jambi ini. Tapi ada satu persoalan diantaranya itu mengenai terkait pembangunan proyek stadion yang katanya gaduh sampai saat ini belum jelas titik persoalannya di mana mau dibangun lokasi stadion tersebut. Begitu kira-kira Bang Desnat. Saya ingin tahu seperti apa sih sebenarnya, mungkin ke Bang Desnat lah. Belum ke Bang Azari, mungkin pembukanya Bang Desnat. Izin Bang, ini makin hari terus terjadi terus kegaduhan itu menjadi persoalan atau menjadi opini yang dilemparkan oleh publik ini, Mas. Menggelinding terus karena iya, menggelinding terus persoalan pembangunan stadion jadi atau tidak, atau memang ada permasalahan yang lebih rumit atau memang sangat sulit untuk diselesaikan, atau bagaimana ceritanya Bang Desnat sedikit Bang, persoalan pembangunan stadion itu. Kita bersyukur bahwa yang pertama harus kita syukuri bahwa lembaga eksekutif kita dan lembaga legislatif kita telah menjalankan fungsi masing-masing. Iya Bang, ya. Ya, jadi legislatif sedang menjalankan fungsinya untuk bersuara, gitu kan. Lembaga eksekutif juga sedang menjalankan fungsinya untuk berusaha membangun. Prinsip dasarnya demokrasi adalah membangun komunikasi. Jika kemudian kita lihat polemik-polemik yang terjadi adalah adanya sikap pemerintah eksekutif yang ingin memindahkan lokasi. Yang memindahkan lokasi. Ya, dari lokasi yang awal dipindah ke lokasi yang baru. Iya Bang, ya. Tentu pemerintah harus menjelaskan kenapa dia memindah, apa alasannya, kenapa dia pindah gitu. Dan eksekutif yang legislatif, lembaga-lembaga di DPR secara umum kita lihat para petinggi partai ataupun ketua-ketua fraksi bersuara, mereka menolak atau tidak setuju, bahkan cenderung ada yang mengatakan batalkan saja. Tentu juga mereka punya alasan untuk mengucapkan itu, menyampaikan itu. Nah, artinya mereka juga kan punya orang-orang yang ahli mengenai sumber-sumber informasi, analisa-analisa, sehingga mereka menyimpulkan udah nggak usah dipindah atau kami tolak pemindahan. Nah, solusinya adalah para pihak ini harus melakukan mediasi, berkomunikasi yang baik, sebab perseteruan mereka, perbedaan pendapat itu kan berimbas juga kepada masyarakat di bawah. Baik penggiat medsos, pengamat, masyarakat umum juga akan berdampak kan? Pasti berdampak karena masing-masing kemudian melakukan analisa. Kalau kita lihat di grup-grup WA, semua orang melakukan bersuara segala macam. Padahal ini kan sudah ranahnya pemerintahan yang di dalamnya ada
eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan kita harus mendorong mereka menjalankan peran masing-masing dengan baik dan benar. Berbangunlah komunikasi. Saya yakin gubernur seharusnya mampu membangun komunikasi itu, menyampaikan, nggak usah berbantah-bantahan di media gitu. Dan DPR juga harusnya mampu melakukan itu. Prinsip dasarnya, saya yakin DPR pasti juga ingin Jambi maju. Jambi lebih baik, Jambi mantap, pasti juga anggota DPR dan rakyat ingin memiliki stadion yang baik. Ingat ya, stadion bukan sport center. Ya. Ada beberapa informasi yang saya lihat disampaikan itu sport center, bukan, itu stadion. Stadion ya. Nah, jadi keinginan itu saya yakin semua pasti didukung masyarakat. Tentu kita bangga kalau kita memiliki stadion, apalagi stadion seperti Jakarta International Stadion. Betul. Nah, itu pasti sangat wah, sangat luar biasa. Tapi tentu juga harus lewat cara yang baik dan benar. Prinsip dasar yang paling penting, pemerintah jangan one man show. Jangan menunjukkan arogansi kekuasaan. Jangan berdalil mengatakan tanpa izin tak perlu juga harus itu kan, karena di dalam membangun kita tidak cukup hanya dalam aturan-aturan yang tertulis, tapi ada juga yang disebut etika komunikasi politik namanya. Ya, artinya membangun ruang-ruang komunikasi, memberi penjelasan itu kan juga hal yang mudah dan bagus kan, sambil bersilaturahmi, sambil memahami. Nah, akhirnya semua orang akan paham. Anggota DPR jika mereka nanti setuju juga akan menyampaikan kepada masyarakat kenapa dia awalnya tidak setuju lalu setuju, atau kemudian kalau dia tak setuju dia akan juga jelaskan. Penting kan komunikasi. Jika komunikasi tertutup, hancurlah semua. Itulah yang paling penting. Jadi jangan berbantah-bantahan, jangan yang penting pro atau yang penting kontra, tidak seperti itulah. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita membangun bersama Jambi yang dapat kita banggakan dan membawa kebaikan kepada seluruhan masyarakat. Itu prinsip dasar loh. Prinsip dasarnya seperti itu. Visi misinya kan mantap. Kalau mantap tuh nggak boleh goyang, nggak boleh. Dia harus tegar gitu ya. Harus tegar. Yang disebut mantap memberi penjelasan, mantap memberi alasan, mantap memberi memberi edukasi. Nah, yang namanya mantap itu ya nggak perlu harus berbantah-bantahan, mantap dalam komunikasi. Saya yakin Pak Gubernur kita waris akan mampu melakukan, dan saya yakin anggota-anggota DPR kita juga punya niat baik. Saya yakin itu. Nah, sebab mereka juga tidak ingin gubernur mereka terjerumus 2 kali. Saya yakin kan, nggak mungkin kan. Kita kan malu lah kalau gubernur kita kemarin sudah ditangkap, kemudian jadi mereka pasti saling menjaga. Tapi ini dari hati abang yang bicara bang ya, bukan Tentu. selaku mungkin abang pernah menjabat direktur atau apa sebagai pemenangan. Ya saya seorang direktur pemenangan, seorang pendukung, ya harus juga menjaga gitu. Iya. Ya menjaga agar orang yang dukung dia tak terjerumus, mengingatkan, menjaga, ya kan, yang menyampaikan yang hak, yang batil nggak perlu. Kita harus mendukung lalu seolah-olah orang yang kita dukung itu benar semua, tidak ada perlu. Saya juga kan mendukung DPR kan, artinya saya juga memilih mereka. Betul. Ya kan, betul. saya memilih gubernur, saya memilih DPR, nggak boleh dong saya menolak sikap yang satu dan mendukung sikap yang satu tanpa dalil akademik yang baik. Kan harus dalil akademik, itulah tujuan bernegara, kecerdasan berbangsa, kecerdasan melihat masalah, dan bagaimana kita akhirnya memilih mereka untuk lebih cerdas dalam mengelola masalah. Begitu kan, artinya masalah itu terkelola dengan baik, dengan cara komunikasi, dengan cara mediasi yang baik agar para pihak bisa saling paham, bisa saling mendukung, dan masyarakat nyaman.
Nah, karena perseteruan tidak akan pernah melahirkan kebaikan. Tidak akan pernah. Perseteruan hanya melahirkan keburukan-keburukan. Baik, baik Bang. Mungkin sebelum kita lanjut, saya tanya langsung mungkin ke Cik Azari sedikit. Ini sudah kita dengar Cik Azari ya, sedikit penjelasan tentang polemik yang terjadi persoalan pembangunan stadion, rencana pembangunan stadion ya, yang simpang siur di mana letak posisi pembangunannya. Tentu Bang Azari kan di luar konteks ini, kita tidak bicara pemenangan mau membela siapa, tidak membela pemerintahan, tidak membela DPR, tapi ini kita berdiri tegak lurus bagaimana untuk menyikapi persoalan ini, ya kan? Kacamata Bang Azari, yang Abang ketahui, apakah ini harus terjadi atau tidak persoalan ini? Atau artinya mau diharuskan kejadian seperti ini atau tidak? Ya, baik Bung Idris, terima kasih. Memang beberapa hari ini seperti penggelindingan bola salju ya. Pembahasan tentang proyek Jumbo. Yang sudah ditetapkan oleh DPRD Provinsi tahun 2022 ini kurang lebih sekitar 1, triliun yang bersifat multi-year. Nah, saya mengamati dari debatable ya antara Pemprov dan DPR ya. Dari pandangan Pemprov mengenai salah satu yang menjadi gugatan dari DPR bahwa lokasi proyek stadion yang bersifat modern yang diproyeksikan oleh Pemprov untuk menjadi fasilitas kalau seandainya nanti pemerintah Provinsi Jambi menjadi tuan rumah PON yang sudah lama kita rindukan. Betul. Nah, saya selaku Patriot Olahraga Provinsi Jambi pernah menjadi sekretaris umum KONI Provinsi Jambi, bersependapat dengan pemikiran gubernur. Nah, gubernur itu logis jawabannya mengapa lokasi itu digeser dari Pijoan, dari SPN ke Pijoan. Satu yang saya tangkap dari pemikiran Pak Gubernur bahwa di Pijoan itu radiusnya dengan Universitas Jambi yang memang ada fakultas olahraga itu biar lebih dekat dengan fasilitas olahraga ini. Kemudian ada IAIN yang sekarang disebut dengan Universitas Islam UIN ya. Universitas Islam Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian di situ ada sekolah Titian Teras dan beberapa daerah yang memang berlalu lintas di lokasi yang akan digeser gubernur itu ya logis juga jawabannya. Ada lintasan dari Kerinci, Sarolangun, Bungo, Merangin, Batanghari, lintasannya lewatnya di sana. Mungkin itu pemikiran gubernur. Nah, Dewan itu ada benarnya juga karena Dewan melihat bahwa ada aspek legalitas yang belum terpenuhi. Nah, maksud Dewan ini bahwa hendaknya proses peralihan itu harus adalah komunikasi antara Pemprov dan DPRD. Karena saya menangkap bahwa DPR itu secara implisit hanya minta dihargai. Karena apa? Hasil legislasinya mereka itu Pemprov juga mesti menghargai. Saya rasa cuma di situ titik persoalannya. Saya menyebut apa yang dikata oleh Bang Desnan, komunikasi politik. Pemimpin itu komunikasi politik. Cara-cara orang tua kita dulu yang pernah saya melihat ya, kepemimpinan Abdurrahman Sayuti, kepemimpinan Zulkifli Nurdin, kepemimpinan Hasan Basri Agus, mereka pakai cara-cara kedaerahan, yaitu apa? Duduk bersilo. Duduk bersilo itu semua masalah selesai. Tapi kalau dikompor-kompori dari pihak-pihak luar yang tidak memahami duduk persoalan menjadi runyam, polemik. Nah, saran saya yakin bahwa Haris itu adalah orang yang cerdas. Dia prototipe dari HBA ya, cuman dia belum melaksanakan saja. Panggil atau paling tidak sehalu lah, telepon kan ketua dewan, ketua fraksi, ajak ngopi-ngopi di rumah dinas gubernur, cerita tujuan dari apa pergeseran lokasi tadi kan, tidak ada masalah. Karena begini, dewan itu menjaga marwah selama ini yang pernah
distigma sebagai sarang penyamun ya, dengan kasus Zola itu kan dewan itu distigma sebagai penyamun. Sehingga gubernur kita menjadi korban daripada proses ketok palu itu. Nah, kita tidak ingin gubernur kita yang akan datang, yang sekarang akan datang juga mengalami nasib yang serupa. Nah, Haris ini saya lihat bijak ya dia dalam memutuskan perkara. Nah, kadangkala Haris ini ingin berlari cepat karena prototipe kepemimpinan Haris itu begitu sih yang saya lihat ya. Tetapi daya dukung pejabat di Pemprov ini yang tidak berbanding lurus dengan speed kepemimpinan Haris. Seperti contoh, nah, sudah menjadi rahasia umum, Sekda Sudirman sudah mulai ada perbedaan dengan Haris sebagai nur. Secara eksplisit memang tidak ada, tapi implisit itu ada. Ganti saja. Kenapa? Ini memperlambat proses itu. Karena apa? Saya memahami kemampuan perspektif hukum dari pejabat-pejabat Pemprov itu yang lebih subjektif ketimbang objektif dalam melihat duduk persoalan di Provinsi Jambi. Mestinya mereka itu negarawan. Ketika tidak suka dengan persoalan, jangan diseret dalam pandangan hukumnya. Kalau orang hukum itu dia mesti objektif dalam perspektif hukum, baru dia bisa memberi advis yang benar pada gubernur. Nah, sekarang ini kata Bang Desnat, Gubernur Haris ini kan dikepung ini oleh oknum ASN-ASN yang memang agak berbeda cara pandang pengelolaan pemerintahan. Nah, peraturan dan perundang-undang sudah memberikan kewenangan kepada gubernur. Sudah ambil tindakan aja. Kata Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara itu, Sekda itu ibaratkan tangan kanannya, dapur pemerintahan. Kalau tidak sejalan, seperti kepala daerah tidak punya kepala. Itu analoginya. Nah, ambil tindakan. Karena waktu singkat ya, tinggal 2,5 tahun lagi ya Bang Desnat. Iya, 2,5 tahun. Itu singkat sekali. Nah, ditambah lagi beban proyek Jumbo ini yang memakan APBD yang sangat besar. Nah, saya dibincang-bincang dengan Bang Desnat, apakah proyek UTIR ini ada tidak di dalam rancangan pembangunan menengah daerah program Jambi Matang? Tidak. Artinya ini proyek yang masuk di tengah jalan. Nah, kita tidak tahu nih masalahnya di mana. Yang jelas UTIR itu, pandangan saya selalu bermasalah. Kenapa? Ada proses ijon di dalam itu. Ya, proses. Nah, jangan sampai APBD ini terkuras habis oleh proyek yang tidak prioritas menurut saya. Apa prioritasnya? Umpama jalan Kasang Kuda memakan anggaran yang saya cek di LPSI itu kurang lebih 56 miliar. Dan ini multi-year ya. Total pembiayaannya itu kurang lebih 390 berapa ya? Itu kan APBD terkuras habis. Belum lagi jalan Senyerang yang begitu besar memakannya. Kalau menurut saya tidak usah multi-year. Dikerjakan aja sesuai dengan kemampuan APBD. Batasnya batas mana? Sehingga pembangunan bisa merata. Karena saya lihat yang paling besar itu Sentosa yang janji gubernur biayanya besar. Apalagi sport center bukan RTH ini, Waterfront City itu kan program unggulan gubernur yang memerlukan biaya banyak. Islamic Center yang masuk dalam program ya. Betul. Visi-visi ya. Betul. Ditambah lagi ada yang paling besar lagi masalahnya apa? Batu bara. Truk batu bara. Ini dari mana? Sampai hari ini kita mengharap investasi zong lah kalau menurut saya investasi. Kenapa? Dunia lagi, iklimnya lagi goncang ganjing kan. Yang paling bisa itu ya APBD. Paling tidak apa langkah pertama? Ya membuat pedestrian jalan lintasan truk batu bara itu sama dengan normalisasi sungai. Itu APBD besar semua. Fokus saja ke situ. Dan apa itu? Biaya pendidikan, sekolah-sekolah, kesehatan. Itu memerlukan waktu banyak. Bagaimana kita memompa produksi pertanian yang butuh bantuan APBD. Nah, sekarang kan Pak Gubernur sudah teriak-teriak nih, bukan teriak lagi kalau menurut saya sudah make-make ya kepada APBD agar Dumisake itu jalan. Dumisake ini kalau jalan ini program yang mulia, tetapi itu tadi saya sambung tadi ke belakang. Pelaksana teknisnya tidak siap melaksanakan itu. Nah, pertama satu, peraturan dan perundang-undangannya itu sulit untuk mengaplikasikan program Dumisake itu, karena ini program yang sangat berat untuk dilaksanakan saat ini ya. Saya yakin
akan banyak musibah, masalah di kemudian hari. Ini hasilnya difokuskan. Kita sangat yakin dengan Gubernur Haris ya, mampu membangun Provinsi Jambi yang sempat sakit ini. Pembangunan kita stagnan nih. Periode Zumi Zola stagnan, Polri tambah parah, masuk pandemi, hampir 2 tahun mereka pusing, tidak ada kegiatan infrastruktur yang berjalan, semua anggaran ditarik ke pengadaan alkes, kesehatan sebagainya. Habis ini, waktu Gubernur Haris hanya 2 tahun lagi, yaitu 2022-2023. 2024 masuk pilkada, anggaran politik. Tidak fokus lagi dia membangun ini 2 tahun. Nah, pertanyaan kita, 2 tahun ini mungkinkah Gubernur Haris mampu mengejetawakan program kerjanya dalam bentuk aplikasi? Ini masih menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah saya berpesan kepada Gubernur Haris, kita mengutip dari kalimat bijak Sun Tzu. Kalau ingin mau mendapat kebenaran, dengarlah musuhmu yang berbicara. Kalau kau ingin cepat mati, kau dengarlah pujian-pujianmu yang ada di sekeliling. Kata Umar bin Khattab, orang yang memujiku itulah yang pertama menggorok leherku. Orang yang selalu menunjukkan kesalahanku itulah sahabatku yang terbaik menuju ke surga. Luar biasa. Jelas. Ya. Jadi saya berharap Pak Gubernur jangan lagi dilihat pilkada masa lalu. Kita ke depan. Kami anak negeri. Saya tidak ada tendensi negatif terhadap tidak. Saya coba melihat dari perspektif hukum karena saya memang orang hukum. Nah, ingin melihat itu, kita mencintai Gubernur dan Provinsi Jambi secara keseluruhan. Ayo Pak Gubernur, dengarkan semua aspirasi. Kalau ada perbedaan dissenting opini dengan dengan DPR, ajak mereka berembuk. Pakai cara dusun lah, duduk runding, tanyo seliro, putih lah gunting. Ada rezeki bagi-bagi sesuai dengan pantun Bang Po kan. Haji syukur dia ngaji. Kalau ada rezeki jangan lupa bagi-bagi. Bentar lagi hari nak kayo Bung Idris. Itu betul. Semua kawan-kawan LSM, media, politisi, anggota DPR, semuanya yang terlibat di dalam pemerintahan ini pengen hidup juga, udah sambungkan lah. Betul. Ada kelebihan Zumi Zola dulu, saya ingat ya. Iya. Kawan-kawan yang musuh itu didangkul ya. Dibaginya duit. Cuman sayang beliau cepat ditangkap KPK. Baik mengajari. Nah, Bang Rasid sedikit Bang. Abang, apa pandangan Abang ini terjadi persoalan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita melihat situasi saat ini, paling seyogianya memang kita ini harus berdamai dulu lah dengan diri sendiri ya kan? Iya. Karena ketika diri kita sudah merasa damai, artinya semua sesuatu hal itu tidak ada yang bisa tidak terpecahkan, tergantung bagaimana kita menyikapi suatu persoalan itu, apakah secara arif dan bijak. Jadi tidak hanya sebatas ego seperti yang disampaikan Pak Desna sama Muazari tadi. Terkait masalah dari mukadimah pertama tadi adalah masalah stadion, masalah perpindahan, ya mungkin kita melihat mungkin ada aspek-aspek yang lain, aspek hukum, aspek lingkungan, mungkin di SPN tadi mungkin aspek-aspek lingkungannya atau aspek arus lalu lintasnya itu mungkin belum mendukung, maka dipindahkan mungkin di Pinjauan ataupun apa. Tapi yang jelas intinya adalah ketika memang lokasinya itu memang sudah itu, tetap harus ada pengkajian ya, para legislatif, eksekutif dan yudikatif, dia kan harus bisa sinergi. Betul. Seperti yang disampaikan Pak Desna tadi adalah semua ini kan masalah komunikasi. Bang ya. Masalah komunikasi. Balik-balik ke situlah sebenarnya. Komunikasi itu kan harus bisa 2 arah. Jadi tidak bisa 1 arah. Kalau 1 arah kita hanya menyapa tembok. Jadi kalau hanya 2 arah, jadi ada bisa semacam gayung bersambut. Apa sih masalahnya? Karena pada intinya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Apapun bentuknya, kan begitu.
masalah terkait yang halal semuanya harus dikomunikasikan lah, harus duduk bersama. Ya, seperti yang beliau katakan tadi bahwasanya jangan jadi one man show, jadi seolah-olah. Nah, kemudian juga proyek ini jangan hanya sebagai sebuah prestisius. Jadi zaman ini aku membangun ini, zaman si A aku membangun ini. Jadi terkadang kita hanya pemborosan anggaran, padahal ada yang lebih yang kira-kira yang lebih yang untuk yang diperlukan, yang lebih mendesak untuk kita anggarkan, untuk khusus kemajuan masyarakat, untuk kemaslahan umat. Karena pemimpin ini dia harus bisa menjadi bermanfaat. Ya, kalau banyak mudaratnya juga kan untuk apa juga ya kan? Sia-sia. Iya, artinya dengan waktu yang begitu singkat ini tebarlah manfaat untuk kemaslahatan umat, khususnya negeri Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Saya rasa itu dulu. Baik. Kita kembali ke Bang Desnan. Ini pertanyaan agak tajam sedikit bagi saya untuk Bang Desnan. Karena Bang Desnan ini mau tidak mau harus memang unjuk gigi ya. Karena beliau salah satu, mohon maaf ini, kalau nggak ada beliau mungkin Jambi Mantan entah jadi apa nggak tahu kita. Terus terang ini Bang Desnan, Bang Azari ya. Ya. Kita harus kita akui itu Bang. Ya. Kalau nggak ada Bang Desnan belum tahu apakah Jambi Mantap itu ada atau tidak Ya. di Jambi ini. Kata beliau bisa jadi Jambi meratap. Bang Desnan, menyikapi persoalan ini tentu ada salah benar kan? Ada salah benar pastinya kan? Jadi menyikapi persoalan itu ada salah benar. Dan pertanyaan saya yang sederhana, siapa yang mau disalahkan hari ini ketika proyek ini bermasalah? Apakah gubernur, apakah DPR, atau sebaliknya, atau masyarakat selaku pengamat? Kita tidak bisa lah ya saling melakukan menyalah-nyalahkan siapapun. Kita ada kewenangan dari situ. Dan juga tidak perlulah pakai pembenaran juga, gitu kan? Ya. Artinya begini. Seperti yang saya katakan tadi, gubernur pasti ingin membangun Jambi. DPR sebagai wakil rakyat yang juga dipilih rakyat pasti juga ingin turut serta membangun Jambi dan ingin melihat Jambi maju. Itu dulu. Masyarakat juga seperti itu. Iya. Nah, kemudian terjadi miskomunikasi. Kan program ini udah oke lah, kita jalan nih program, gitu kan. Lalu kemudian di tengah perjalanan ada yang dirubah, gitu kan, dirubah tempat, lokasi, gitu. Nah, kalau kita mau bicara, anggap ini sebuah keluarga nih. Iya. Kita punya beberapa tanah, lalu kita diskusi nih sama anak-anak sama keluarga. Kita mau bangun rumah nih, karena rumah kita mau bangun nih di ada lagi katakanlah tempat rumah baru gitu. Iya. Kita sepakat ya tanah kita yang di sini kita bangun. Iya. Oke. Si anak oke, si istri oke. Gitu kan? Lalu kemudian si ayah tiba-tiba berubah. Pasti jadi pertanyaan kan, ngapa dirubah? Kemarin kan kita sepakat di sini. Pemegang kuasa memang ayah. Tak ada juga peraturan si ayah harus berkomunikasi, ada undang-undangnya itu. Tapi ada etika. Itulah hukum tertinggi. Hukum tertinggi itu salah satu cara berakhlak. Nah, artinya semuanya lagi kena ada komunikasi yang tersumbat. Komunikasi yang tersumbat itu menimbulkan prasangka-prasangka. Gitu kan? Bentar dulu. Ya. Tapi ini kan kalau kita kaji ke belakang ini, Iya. sebelumnya kan saya dengar selentingan ataupun memang ada di pemberitaan sih. Barang ini kan sudah disepakati sebenarnya. Dah bangun aja di SPN. Ya. Surat udah keluar dan disetujui oleh DPR. DPR pun kan mau saat itu. Ya. Saya rasa kalau dikaji ke belakang tidak ada miss lagi karena ini disetujui dan disepakati. Ya kan? Ya. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa Pak Gubernur ini ujuk-ujuk berubah pikiran, berubah pendapat, sehingga mungkin tidak diterima oleh DPR. Kenapa Pak DPR kita seperti apa? Mungkin Pak DPR menganggap kenapa Gubernur kita macam ini udah disepakati dia. Ya.
Ya kan? Jadi di media ya, Pak Gubernur kan menyampaikan alasannya memindahkan tempat lebih strategis dan segala macam tuh, bla bla bla. DPR bilang, oh, tapi kami nggak ada kasih tahu, kan gitu kira-kira nih. Kami nggak kasih tahu gitu. Nah, jadi akhirnya seperti yang saya bilang tadi, ini kan terjadi miskomunikasi. Iya, iya. Kalau kita berbaik sangka dulu, Pak Gubernur memindahkan tentu dengan niat baik, ingin bangunan tuh lebih bisa bermanfaat, lebih bisa diakses lebih banyak, segala macam ya. Iya. Tentu kita anggap dulu itu, kita berbaik sangka dulu. Berbaik sangka dulu ya. DPR juga kita harus berbaik sangka sama dia. Dia juga punya penilaian tersendiri kan. Nah, kenapa harus di SPN? Kenapa tempat yang sebelumnya harus dilakukan di situ aja bangun? Karena juga dia punya analisa kan, mereka punya kepala lebih banyak, gitu kan? Iya. Ya punya banyak masukan segala macam. Nah, sama-sama niat baik, sama-sama bertujuan baik. Kalau terjadi prasangka miskomunikasi akan berdampak buruk. Kalau miskomunikasi ini terus-terusan dibiarkan, muncullah makhluk-makhluk ajaib, gitu kan? Yang memanfaatkan ruang perdebatan ini menjadi ruang para penjilat akan dengan gagah berani membela. Baik gubernur maupun yang menjilat ke DPR akan membela Yang ke DPR pun ada, yang ke gubernur lah ya. Mereka tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang asal ngomong. Kemampuannya hanya menjilat. Asal ngomong dengan tujuan cari muka. Iya. Begitu kan? Ibaratnya pemandu sorak. Ya. Dan pengamat begitu juga. Dia nggak tahu efeknya sebetulnya terjadi apa. Nah, padahal harusnya kita sebagai masyarakat Jambi, ayo dong, kita dorong dong orang-orang yang juga kita pilih sama-sama ini DPR yang kita pilih, gubernurnya kita pilih, berhak dong kita juga ngomong, Pak jangan bertengkar dong, bapak-bapak jangan bertengkar lah, ngopi lah, kan gitu ya kan, ayo duduk seperti kami ngopi. Betul. Tak ada lah. Kita sebenarnya dalam dunia politik di Jambi itu cukup dewasa ya. Betul. Kalau kita bicara sekarang, Bung Idris sebagai host sendiri kan itu dulu parori kan, ya kan Asari CE, dan saya sendiri kan Al-Haris ya kan. Nah, artinya kita sendiri enjoy saja, betul. Bisa berkomunikasi dengan kopi yang disajikan Bung Rasid ya. Bung Rasid tadi. Jadi memang Bung Idris, Gimana? apa yang disebut oleh Bang Desnat itu benar. Kita ini kadang-kadang melupakan sejarah. Adat istiadat kita tuh sudah begitu bagus kalau dipakai untuk apa itu ngopi. Nggak ada masalah, nggak selesai. Betul. Kata Bung Rasid tuh kalau tradisi orang Melayu tuh bangun tidur pasti dia ke warung kopi. Tujuannya ngapa ngotak-ngotak, setelah itu pergi cari makan. Balik sore lagi kopi lagi. Besok pagi kopi juga. Itu. Jadi prinsipnya itu, jadi kalau ada masalah duduk bersama. Duduk bersama harusnya ya. Kalau belum selesai tidur bersama. Gitu kan? Artinya tidur dulu lah, besok Tidur dulu bangun. lah, besok gitu bangun. lah. Kalau syukur-syukur bangun malam tahajud. Ya. Tapi Bang, menyambung lagi ini. Apa yang dilakukan oleh sikap Dewan hari ini hampir seluruh sekarang menyatakan tidak mendukung pembangunan stadion itu di mana di Pijuan. Ya, Jadi saya bagaimana sikap Pak Dewan? Apakah setuju Bang apa yang dilakukan oleh sikap Dewan sekarang? ya. Saya sendiri sebagai Humas Gerindra ya. Saya Iya. tidak bisa partai orang lain saya komentari. Dan setelah saya berkomunikasi dengan anggota-anggota DPR kita yang berada di sana, mereka juga menerangkan sikap-sikap penolakan yang juga menurut saya logik, masuk akal, gitu ya. Nah, keterangan-keterangan tersebut kan hanya mereka yang bisa mengkomunikasikan sama mereka. Setuju atau tidak, setuju pun saya dengan sikap gubernur atau setuju pun saya sikap dengan sikap DPR, itu tidak mempengaruhi keputusan mereka. Artinya mereka lah yang bisa. Pak Gubernur ini kan bisa berkomunikasi dengan orang-orang partai, dengan ketua partai. Saya yakin lah ketua-ketua partai beliau kenal. Saya lola, Pak begini saya jelaskan. Nah, nanti ketua partai atau anggota-anggota DPR itu juga akan dapat penjelasan yang baik. Oke. Iya. Atau ternyata sikap DPR yang baik.
Ya Pak Gubernur juga kan harus bisa terima kan? Kalau sikap DPR yang baik, yang lebih baik menurut DPR. Karena kami sayang loh sama kau, Pak Gubernur. Kami ingin juga nih misimu ini membangun Jambi Mantap nih bisa terbangun, terwujud. Maka kami begini. Nah, kan juga harus diterima dong. Ya hari ini kan kita, Selama tidak ada kepentingan-kepentingan tersembunyi di belakangnya, ya. saya yakin akan ada jalan keluar yang baik. Nah, jadi kalau mendukung atau menolak, sampaikan saja dalil akademik. Jangan pokoknya saya dukung. Pokoknya saya, kenapa kau dukung? Alasan kau dukung kenapa? Kan harus begitu. Betul. Kalau menolak, kau kenapa menolak? Jangan pokoknya. Pokoknya kalau anggota DPR ku ngomong sudah pasti itu elok. Nggak ada yang bilang pokoknya kalau gubernur gue ngomong udah pasti, nggak boleh begitu sudah. Jadi ini bukan like and dislike, tidak ada suka dan tidak suka. Ya. Marilah kita kesukaan kita tumpahkan demi kepentingan bersama. Sudahlah, jangan lagi pro kontra. Ayo berkomunikasi dengan baik. Nah, harusnya kan para penguasa, anggota legislatif, pejabat-pejabat buat kita itu yang memberi contoh. Saya tunjukkan tadi kan 3 kandidat gubernur, kita bertiga nih. Iya. Rasid dari KPU kita anggap dulu kan. Ya kan? Nah, artinya lah kita bisa ngopi kok. Ya kan? Walau tanpa cemilan apapun. Ya kan? Rapat terselubung pula ini. Ya kan? Dengan kondisi kita yang memprihatinkan. Yang bini kita merepet-repet karena minyak goreng mahal, segala macam barang naik. Tapi kita masih tetap bisa bersama. Kenapa? Karena di dalam hati kita hanya ada satu. Bagaimana kita meninggalkan Jambi ke generasi dengan yang lebih baik. Kan itu kan. Itulah tujuan awalnya. Jadi para supporter jangan anggap ini pertandingan. Jangan menganggap ini pertandingan sepak bola. Betul. Yang yang menimbulkan fanatisme berlebihan. Iya. Pokoknya tim aku harus menang. Ini nggak ada di situ. Nggak ada cerita. Jadi sudahlah. Saran saya kepada kawan-kawan. Iya. Ayo kita dorong para eksekutif dan legislatif kita ini untuk duduk bersama agar terhindar dari turun tangannya yudikatif. Nah, sudah, ayo duduk bersama, Cepat-cepat lah ini ya dibenahi ya. Ngomong lah, saat keluar dari rumah berdoalah. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar komunikasi, agar tujuan niat baik kita baik-baik saja. Kan begitu. Jangan nanti ujung-ujungnya ada yang bilang jangankan yang belum dibangun, yang sudah dibangun saja dihancurkan, no problem kok gitu kan. Artinya tujuannya untuk perbaikan lah semuanya. Semua harus lebih baik. Dan kecintaan kita kepada pejabat negara kita janganlah karena ada kepentingan apapun. Kepentingannya hanyalah untuk kebaikan. Namun seperti kata Sari, jika memang ada peluang, jangan, kenapa harus diberi yang lain? Kan lebih bagus diberi kepada masyarakat Jambi. Iya. Ya kan, kalau ada yang bisa dikerjakan tim sukses, jangan juga lah dikasih kepada tim sukses yang lain. Enggak apa-apa juga, itu tim sukses lain juga nggak marah lah, kan gitu kan. Kalau tim pemenang mendapatkan pekerjaan, kan sebagai tim yang kalah kalian kan nggak protes juga, ya maklum lah, bersabar saja kan begitu. toh yang dapat proyek kan kawan-kawan kalian juga, masih bisa ngopi lah kan begitu. Nah ini kuncinya sama kita adalah bagaimana membangun komunikasi agar tidak lahir sakwa sangka. Yakinlah dengan kebersamaan, kegembiraan kita bangun Jambi tanpa prasangka. Ada tambahan Ci Azhari? Ya, jadi jika ini persoalan ini? Ya, menyambung apa yang diulas oleh Bang Desnat tadi itu. Artinya pemimpin itu mesti bijak melihat dari semua sisi. Ya. Saya ini kan kebetulan jabatan di Partai Golkar Provinsi Jambi itu wakil bidang infrastruktur. Betul. Bidang transportasi. Bidang saya membahas mengenai kegaduhan ini. Saya udah kasih advice dengan
praksi kami bahwa hendaklah bijak dalam memberi koreksi terhadap gubernur. Nah, saya mengulas ke masa lalu. Prinsipnya itu jangan ada kegaduhan di Jambi. Ya. Saya gejolak dulu 2017 saya ingatkan, 2016 itu sudah saya ingatkan. Saya dipanggil oleh Jumijola dengan melalui Apip waktu itu. Ya. Jumijola minta pendapat sama saya, Bang, bagaimana Bang mengatasi supaya tidak terjadi kegaduhan di Jambi? Saya bilang gini, Pak Gubernur, Jambi ini tidak sama dengan Sabah. Jam 10 orang sudah tidur. Ya. Kalau di Provinsi Jambi ini TKP politiknya ada di kota Jambi. Orang dari warung ke warung mulai dari pagi sampai pagi lagi itu orang bicara masalah Politik. pemerintahan, politik sebagainya. Ada himpunan di dalam itu. Bagaimana kita mengakomodir kepentingan mereka? Umpamanya tim sukses dapat 5, yang bukan dapat 1 itu wajar. Bagaimana Pak Gubernur? Mereka keluar dari rumah, listrik lah berbunyi. Ininya lah teriak minta beli susu, duit tak ada. Akhirnya mereka berkumpul di samping Kajati, di depan PU, bicara-bicara mengelola pemerintahan. Korupsi itulah, tidak ada yang korupsi. Bagaimana kita meminimalisir celah itu, akomodir. Itu pernah dilakukan HBA. Saya waktu itu bersama Pak Ipan di PU mengakomodir kawan-kawan LSM. Kondusif, prinsipnya berbagi. Tapi kalau kita masih tepuk dadu tanya selero, gaduh terus Jambi ini sampai 2024. Akhirnya KPK monitor. Betul. Kalau masih gaduh berarti ada yang salah di sini. Ingat, KPK sudah warning loh. Ya. Bahwa ada 100% kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek multi-year jumbo ini. Nah, kita sayang dengan gubernur. Jangan sampai gubernur masuk perangkap itu. Ini ada orang yang menggiringnya. Gubernur lupa, gubernur jauh dari kritikan. Gubernur sekarang suka pujian-pujian. Ini yang salah. Makanya kita ingat gubernur. Memang ini tidak populis bagi gubernur, tidak mengenakan gubernur. Tapi kita mesti bicara baik kepada gubernur. Kita sayang dengan beliau kok. Tidak ada kita tendensi lain-lain. Masa lalu sudah, kita ke depan. Karena kita bicara atas nama anak negeri Jambi. Betul. Kita berkewajiban menjaga negeri ini tumbuh subur dan tidak ada masalah. Ya. Kalau kepala daerahnya itu bermasalah secara hukum, ya malu kita juga. Saya keliling-keliling, saya kadang ditanya orang, oh ya Pak Gubernur yang ketangkap KPK ya? Rasa malu itu. Beban moral. Beban moral. Nah, kita jangan sampai itu terjadi. Kita sayang kepada Gubernur. Itu saja pandangan dari saya selaku anak negeri Jambi. Luar biasa. Mungkin Bang Rasid ada tambahan dikit atau sudah cukup? Kalau saya menambahkan kasih pasal Jalaluddin Rumi. Aku mencintai permasalahan karena aku tahu yang memberiku masalah adalah mencintaiku. Artinya setiap suatu persoalan ataupun suatu masalah kita akan cepat bisa menyelesaikannya secara baik. Iya. Kemudian karena hal-hal kayak gini nggak bisa diselesaikan. Harusnya bisa diselesaikan ya. Bisa asal kita duduk bersama, ya kan? Iya. Seperti yang telah disampaikan mukadimah awal dari Besnat, Bung Azari dan Bung Idris juga. Iya. Artinya kami khususnya hanya bisa membantu doa kepada para pemegang kebijakan, kepada baik itu legislatif maupun eksekutif. Kita hanya bisa mendoakan mereka bisa menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi ini ya secara baik, bisa diselesaikan yang proporsional dan proporsional. Baik. Ya, itu saja. Baik. Dari saya itu saja. Baik. Makasih Bang Desnat, sebagai penutup sedikit pesan untuk Gubernur, pesan untuk DPR. Apa kira-kira Bang yang terbaik untuk negeri ini agar semua program yang dicanangkan oleh Gubernur berjalan dengan lancar? Saya sarankan kepada para pejabat kita, Ya. tetaplah semangat dan tetaplah menjadi baik. Ya. Saat Rasul tanya siapakah orang baik, yang baik adalah yang banyak bermanfaat buat yang lain. Jadilah orang bermanfaat. Jangan jadi pejabat, jangan bertahan terus jadi pejabat walaupun tak berguna gitu ya. Jangan ada lagi itu. Jadi artinya Anda tidak harus menjadi pejabat untuk berguna, tapi saat Anda jadi pejabat, Anda tentu punya peluang besar untuk berguna bagi yang lain. Baik. Jadi
Janganlah pejabat menjadi sumber perseteruan, jadilah menjadi sumber kedamaian. Jadilah tauladan bagi masyarakat untuk terus bersama-sama bersatu padu membangun. Dan para pemandu sorak, berhentilah untuk berkomentar menghindari perpecahan. Jadi kritiklah dengan cara yang baik dan dukunglah apresiasi dengan juga cara yang baik. Jangan mendukung tanpa dalil, jangan juga mengkritik tanpa dalil yang benar. Karena setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Demikian. Baik. Itu dia teman-teman, hari ini perbincangan kita di channel YouTube Bincang Gitu. Tentunya semua teman-teman sangat mempunyai harapan besar bagaimana negeri ini bisa layak menjadi negeri yang mantap seperti jargonnya Pak Gubernur Jambi 2021-2024. Dan inilah pencerahan dari teman-teman, kiranya ini menjadi edukasi buat mungkin seluruh lapisan masyarakat dan juga buat pemerintahan, baik itu di legislator maupun di pemerintahan gubernuran. Cukup sekian mungkin Cik Azhari, Bang Desnan. Minal aizin wal faizin, Iya. selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, itu dia sebagai penutup teman-teman, karena kita menyambut bulan suci Ramadan pastinya ya. Mungkin juga saya juga selaku hostnya Bincang Kita juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.